Pidana NPM 222-302-84. Nama saya Ahmad Bilal Niam, NPM 222-302-84. Saya Diukta Amal, NPM 222-302-86. Saya Pulung Bayi Kesanda, NPM 222-302-87. Waalaikumsalam. Di sini kami dari Polisi ini mewawancarai tentang ruang lingkup jurnalistik untuk memenuhi tugas dari Oke, untuk pertanyaan pertama, apa saja unsur utama dari itu yang masyarakat? Fungsi jurnalistik yang pasti ini fungsinya apa ya? Kita kan bentuk kayak penyampaian informasi ke masyarakat yang pasti. Kalau kita media radio berarti lewat media audio gitu. Bentuknya banyak, bisa lewat live report, kemudian reportase. Kalau live report kan berarti kita langsung live di lokasi, misalkan ada berita nih, pembunuhan atau kebakaran, kita langsung ke lokasi. Kalau reportase biasanya kita kemas, direkam gitu, direkam, ada suara narasumbernya, terus itu bentuk reportase biasa seperti itu. Terus ada bentuk insert. Kalau insert ini tidak melulu dalam hal berita kriminal atau musibah, enggak, bisa jadi itu informasi melalui khasiat obat ini apa, atau khasiat produk ini apa, atau khasiat sayuran ini apa, itu misalnya seperti itu. Jadi itu penyampaian ke masyarakat terkait suatu hal. Jadi bentuknya macam-macam. Ada berita, ada insert tadi sudah saya katakan begitu. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan, bagaimana etika jurnalistik mempengaruhi cara seorang jurnalis mengumpulkan dan menyajikan berita? Sebenarnya banyak. Kalau dalam undang-undang pers itu memang kita diikat sama yang namanya etika jurnalistik. Yang pertama etika asas praduga tak bersalah kepada yang kita istilahnya, misalkan dia belum jadi tersangka, tidak bersalah dulu, kita tak bersalah dulu gitu. Terus kita mengatur bagaimana kita harus memberikan informasi kepada masyarakat. Misalkan ini anak, biasanya kan kalau kita itu untuk membuat berita itu yang di garis bawah itu anak-anak di bawah umur itu tidak boleh disebutkan namanya, inisialnya lah seperti itu. Jadi kita pakai inisial. Itu kalau media radio, kalau media televisi itu kan bukan jangkauan kita, biasanya kan di jangkauan seperti itu. Lebih ke situ aja sih untuk aturan-aturan yang kemudian penyebutan kayak nama-nama tersangka sebagian memang kadang tidak kita sebutkan, inisialnya aja, kadang seperti itu. Tapi kadang-kadang diperlukan kan, memang tergantung konteksnya. Misalkan orang ini lagi dicari, ya kalau kita sampaikan. Tapi kalau memang namanya tidak diperlukan, kita nggak pernah sebutkan. Seperti itu mas, untuk kode etik yang tidak bisa kita langgar. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Dio. Pertanyaannya, apa perbedaan antara jurnalistik investigatif dan jurnalistik berita harian? Investigasi berarti Ya. sama harian ya. Kalau Ya. investigasi lebih kita menelusuri sebuah berita itu secara detail gitu. Misalnya kasus yang di Semarang ini yang sampai sekarang kan belum ada hasilnya. Misalkan ini ya, kita bisa telusuri dari segi pemberitaan. Misalkan ada kasus PNS yang mengetahui ada kasus korupsi, misalkan ini yang terjadi kan katanya seperti itu kemarin, ini masih katanya ya, misalkan ini kasusnya seperti itu. Jadi kita pengen menelusuri ini kasusnya kenapa gitu. Jadi kita bisa telusuri investigasi dari saksi-saksinya, dari kemudian keluarganya, masuk dari petugas kepolisian seperti itu. Nah, kalau kemarin yang di Semarang kan yang PNS yang sampai sekarang belum diketemukan bagaimana titik penjelasannya kan. Katanya sih ya, kalau kita kan belum investigasi nih, katanya kan karena masalah dia mengetahui kasus korupsi di lingkungan pemerintahan kan, jadi sampai sekarang nggak jelas. Nah itu sebenarnya bisa diinvestigasi oleh seorang wartawan, tentunya dengan bantuan banyak pihak. Kalau harian kita bisa banyak sih, misalkan ada kemacetan, ada berita kebakaran, itu termasuk harian yang bisa kita naikkan lewat udara informasi seperti itu. Selanjutnya, bagaimana teknologi digital mengubah cara jurnalis bekerja dan menyampaikan informasi? Teknologi digital berarti teknologi digital itu kalau sekarang lebih ke banyak di memakai platform termasuk handphone yang digunakan ya. Berarti kita lebih untuk penggunaannya saja, kita kalau zaman sekarang itu untuk memperoleh sebuah berita itu kita bisa memanfaatkan sebuah media digital gitu mas. Jadi
kalau zaman dulu kan kita lebih kesulitan ya. Kita kadang-kadang kalau media radio kita tidak, apalagi radio dengan kalau kita kan targetnya bukan melulu ke berita. Jadi ada yang radio dia ngurusinya ke berita. Kalau kita kan lebih ke hiburan. Kalau kita ke hiburan berarti kita ngurusinya lebih ke kalau kita dapat berita itu dari media digital dulu. Cuma kita harus pastikan ini benar apa enggak gitu. Jadi kita sebenarnya pun harus betul-betul dari media itu terpercaya, misalkan situs apa yang kita percaya Lebih akurat gitu ya? yang lebih akurat, dan kita betul-betul meminimalisir terjadinya kesalahan. Kalau kesalahan kita kan juga nggak lucu kan, kita ke media digital. Apa peran media sosial dalam jurnalistik kontemporer dan bagaimana hal ini mempengaruhi kredibilitas berita? Media sosial itu ada banyak, Facebook bisa berarti ya, X bisa, terus Instagram bisa. Jadi kita kadang-kadang justru memperoleh sumber berita itu kita nggak, justru memang kita nggak sadar nggak ada reporter karena kita memang bukan ada berita. Jadi kita dapat sumber utama berita itu dari media sosial. Jadi misalkan Instagram dari akun yang Semarang itu, jadi kita dapat di situ. Kalau kita memang perlu menelusuri, perlu diudarakan, kita butuh narasumber, kita langsung telusuri ke kejadian itu. Jadi kita fokus ke kejadian yang di posting di Instagram, misalkan ada kejadian kebakaran atau kecelakaan di Majapahit misalkan, kita langsung ke lokasi mas, karena sumber dari Instagram itu. Terus kita wawancari yang perlu diwawancarai, misalkan ada saksinya di situ atau petugas kepolisiannya. Jadi lebih ke situ saja. Jadi kita nggak langsung dapat langsung berita itu, kecuali kalau di dekat-dekat sini ya langsung dapat kita menyalakan gitu. Tapi memang kita lebih ke sumber berita itu dicuri dari media sosial malah. Gitu. Dan sekarang televisi pun juga seperti itu sepertinya. Tidak hanya di radio kan, TV aja juga seperti itu, apalagi di radio gitu. Jadi lebih media sosial itu sangat mempengaruhi. Hampir 100% jadi sumber infonya ke situ. Mungkin itu saja yang kami pertanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Sukses selalu. Sudah.